Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, izin Bapak. Saya di sini akan menerangkan manajemen pelayanan publik. Dan di sini saya tidak sendirian. Saya bersama dengan 4 rekan saya, termasuk saya. Yang pertama itu Aulia Febrianti, yang kedua itu Mas Abdurrahman, yang ketiga Mas Mas'ud, dan yang keempat itu saya sendiri, yaitu Didi Ardiansah. Kita lanjut langsung ke materi. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut langsung ke poin A, yaitu pengertian analisis kinerja pelayanan pegawai negeri sipil, yang dibagi menjadi 5 topik. Yang pertama yaitu 1. Analisis. Yang disebut dengan analisis ialah sebagai suatu penguraian dalam kegiatan untuk memperoleh suatu hubungan yang dapat terhubung dengan satu sama lainnya. Dan yang kedua adalah kinerja. Kinerja ini memiliki banyak sekali pengertian. Namun dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah tingkatan produktivitas yang menunjukkan suatu kegiatan dari input output di dalam suatu pekerjaan atau di suatu organisasi. Dan secara umumnya kinerja bisa juga diartikan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pegawai, anggota untuk mencapai suatu tujuan atau pekerjaan yang dituju. Kita lanjut ke topik 3, yaitu adalah analisis kerja. Analisis kerja bisa diartikan sebagai kegiatan melakukan penilaian tingkat keberhasilan pegawai pada periode tertentu untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga bisa mengenal satu sama lain dan juga paham tentang proporsi pegawai atau anggota. Jadi tidak menyeleweng ke tempat atau ranah yang lainnya, seperti itu. Terus yang keempat adalah pelayanan. Yang dimaksud dengan pelayanan ialah kegiatan yang dilakukan oleh anggota atau karyawan dan semua struktur yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, yaitu di mana pelayanan adalah mengutamakan kebutuhan dan melayani kegiatan yang ada di luaran atau yang menguntungkan kepada suatu organisasi ataupun kepada instansi. Kurang lebihnya secara umumnya juga pelayanan adalah bisa dikaitkan dengan pelayanan publik. Seperti contoh pembayaran STNK kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdurrahman. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari apa yang disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Tujuan pelayanan publik. Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat untuk mencapai kepuasan. Itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari asas pelayanan publik berdasarkan surat keputusan Menteri Pendayugunaan Aparatur Negara atau Kemenpan nomor 63 tahun 2003 sebagai berikut. Yang pertama, kesederhanaan. Dalam arti bahwa prosedur atau tata cara pelayanan diselenggarakan dengan prosedur mudah, pelayanan lancar, pelayanan cepat, dan pelayanan tidak berbelit-belit. 2. Kejelasan dan kepastian. Dalam arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai prosedur atau tata cara, persyaratan pelayanan, pengetahuan petugas, dan tanggung jawab petugas. Dan yang ketiga, keamanan. Keempat,
keterbukaan, kelima, efisien, keenam, keadilan yang merata dalam arti cakupan atau jangkauan pelayanan umum, diusahakan keadilan mendapatkan pelayanan. Ketujuh, ketetapan waktu dalam arti implementasi pelayanan UMM dapat diselesaikan dalam hal informasi waktu. Berangkat dari konsep tersebut dan penjelasan pelayanan publik tentang bagaimana pelayanan itu diberikan sesuai dengan haknya, maka dalam tatanan implementatif akan memunculkan tanggapan-tanggapan masyarakat terhadap stimulus kebijakan dalam pelayanan oleh pemerintah. Pada dasarnya adalah cara melayani, membantu, menyikapi, mengurus, menyelesaikan keperluan kebutuhan seseorang atau sekelompok orang. Selanjutnya, bentuk pelayanan publik. Adapun layanan yang umum dilakukan oleh organisasi pemerintah maupun swasta pada dasarnya berbeda-beda meonir. Menyatakan bahwa bentuk pelayanan umum dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Pelayanan dengan lisan. Layanan dengan lisan dilakukan oleh pegawai pada bidang hubungan masyarakat, bidang informasi, dan bidang-bidang lain yang tugasnya memberikan penjelasan kepada siapapun yang memerlukan agar pelayanan lisan berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku layanan. Yang pertama, memahami masalah-masalah yang termasuk dalam bidang tugasnya. Yang kedua, mampu memberikan pelayanan apa yang perlu dengan lancar, singkat, dan jelas. Yang ketiga, bertingkah laku sopan dan ramah tamah. Jenis yang kedua yaitu layanan melalui tulisan. Layanan melalui tulisan merupakan bentuk layanan yang paling menonjol dalam implementasi tugas. Yang ketiga, layanan bentuk perbuatan. Layanan perbuatan yang terkombinasi dengan layanan, hal ini disebabkan karena hubungan lisan paling banyak dilakukan oleh hubungan pelayanan secara umum. Nama saya Aulia Febianti. Saya di sini akan melanjutkan membahas tentang asas-asas pelayanan publik. Pelayanan umum dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat, wajar, dan terjangkau. Karena itu harus mengandung unsur-unsur dasar sebagai berikut. Yang pertama, hak dan kewajiban bagi pemberi maupun penerima pelayanan umum harus jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak. Yang kedua, pengaturan setiap bentuk pelayanan harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku dengan tetap berpegangan pada efisiensi dan efektivitas. Yang ketiga, mutu proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar dapat memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila pelayanan umum yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah terpaksa harus mahal, maka instansi pemerintah yang bersangkutan berkewajiban memberi peluang kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Poin kedua yaitu tentang unsur-unsur pelayanan publik. Pemerintahan Indonesia dalam penyelenggaraan pelayanan terhadap publik umumnya telah mempunyai unsur-unsur birokrasi pelayanan yang telah dilakukan oleh para birokrat dengan melalui ketetapan Menpan nomor 81 tahun 1993. Di dalam ketetapan tersebut ada 8 unsur kualitas pelayanan, yaitu yang pertama kesederhanaan, yaitu meliputi prosedur atau tata cara pelayanan, antara lain mudah, tidak berbelit-belit, mudah dilaksanakan. Yang kedua, kejelasan atau kepastian terhadap prosedur, persyaratan, unit kerja, tarif biaya, pejabat yang menerima keluhan akan pelayanan yang diberikan dalam organisasi. Yang ketiga, keamanan yang menyangkut kepastian hukum terhadap apa yang dilayangkan oleh organisasi. Yang keempat, keterbukaan yang menyangkut kesederhanaan dan kejelasan pelayanan yang diinformasikan kepada masyarakat. Yang kelima, efisiensi
yang artinya pelayanan yang diberikan oleh suatu organisasi hendaknya ada pembatasan terhadap persyaratan pada hal-hal yang dianggap penting saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan rekan saya makalah tentang manajemen pelayanan publik, yaitu ciri-ciri pelayanan publik yang baik. Pelayanan baik memiliki ciri-ciri tersendiri. Dalam hal ini, pemerintah menggunakan kriteria untuk membentuk ciri-ciri pelayanan yang baik yang didorong oleh beberapa faktor pendukung yang berpengaruh langsung terhadap mutu pelayanan yang diberikan. 1. Faktor manusia yang memberikan pelayanan tersebut. Orang yang melayani orang lain harus memiliki kemampuan melayani sesuai bidangnya secara tepat dan cepat. Yang kedua, faktor tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung kecepatan, ketepatan, dan keakuratan pekerjaan. Setelah ada faktor pendukung yang berpengaruh terhadap mutu layanan, terbentuklah ciri-ciri pelayanan publik yang baik, antara lain: A. Responsif. Seorang pegawai harus mampu melayani secara tepat dalam melayani masyarakat. Pegawai harus melakukan sesuai prosedur layanan yang ditetapkan pemerintah. Yang kedua, B. Tanggung jawab. Dalam menjalankan kegiatan pelayanan, pegawai harus mampu bertanggung jawab melayani setiap masyarakat dan awal hingga selesai. Yang ketiga, C. Kecakapan. Untuk menjadi pegawai yang khusus melayani masyarakat, pegawai harus memiliki kemampuan dan pengetahuan tertentu, karena tugas pegawai selalu berhubungan dengan masyarakat. Pegawai harus dididik khusus mengenai kemampuan dan pengetahuan untuk menghadapi masyarakat maupun kemampuan dalam bekerja. D. Hubungan. Pemerintah harus memiliki kemudahan akses dalam berkomunikasi dengan masyarakat, sehingga apabila masyarakat ingin berkomunikasi langsung dengan bagian tertentu, masyarakat dapat berbicara langsung dengan pegawai yang bersangkutan. E. Komunikatif. Mampu berkomunikasi artinya pegawai harus mampu dengan cepat memahami keinginan masyarakat. F. Keamanan. Memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi, artinya pegawai harus menjaga kerahasiaan informasi dan masyarakat dan kepastian hukum, terutama yang berkaitan dengan hal yang penting. G. Pemahaman. Berusaha memahami kebutuhan masyarakat, artinya pegawai harus cepat tanggap terhadap apa yang diinginkan oleh masyarakat. Usahakan mengerti dan memahami keinginan dan kebutuhan masyarakat secara tepat. Selanjutnya, G. Dampak kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tentu harus diperhatikan segi-segi kemanusiaannya, sehingga tidak hanya berorientasi pada pencapaian hasil yang besar dan dengan pengorbanan yang kecil. Menurut Munir, ada beberapa hal mengenai dampak kepuasan masyarakat dalam menanggapi pelayanan yang baik. Dampak kepuasan masyarakat diantara lainnya: 1. Masyarakat sangat menghargai, respek kepada korps pegawai yang bertugas di bidang pelayanan publik. Mereka tidak memandang remeh dan mencemooh korps itu, dan tidak pula berlaku sembarangan. Yang kedua, masyarakat terdorong mematuhi peraturan dengan kesadaran tanpa prasangka buruk, sehingga lambat laun dapat terbentuk sistem pengendalian diri atau self control yang akan sangat efektif dalam ketertiban pemerintah dan bernegara. Yang ketiga, ada rasa bangga pada masyarakat atas karya pegawai di bidang layanan umum, meskipun di lain pihak yang merasa ruang geraknya disempitkan karena tidak dapat lagi mempermainkan mereka. 4. Adanya kelancaran di bidang pelayanan publik, daerah usaha dan inisiatif masyarakat meningkat.
yang akan mengangkat pula usaha pengembangan Polesosbud masyarakat ke arah tercapainya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Berdasarkan uraian tersebut dapat dimaknai bahwa pemberian pelayanan yang baik terhadap masyarakat dapat menghindari pemborosan waktu, tenaga dan biaya serta dapat menimbulkan inisiatif dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di bidang pelayanan publik khususnya di daerahnya. Sekian dari pembahasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Jadi kesimpulannya, kita bisa tarik kesimpulan dari penjelasan teman-teman di atas. Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang sesuai antara hasil dan harapan. Dan pelayanan berkualitas adalah pelayanan yang efektif dan efisien. Antara lain pelayanan itu sangat dibutuhkan. Namun juga pelayanan adalah kegiatan yang harus dilakukan oleh suatu anggota untuk melayani nasabah, konsumen, masyarakat, supaya masyarakat bisa terbantu dan bisa memahami dan lebih efisien atau lebih mudah melakukan suatu kegiatan atau melakukan suatu pembayaran dan yang lain sebagainya. Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang dilakukan. Yang jelas pelayanan yang baik dan benar, pelayanan yang dilakukan dengan undang-undang dan aturan dan sesuai, tidak melebih-lebihkan dan tidak mengurang-urangi. Seperti itu. Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada tutur kata yang salah juga saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.